semuanya. Halo. Hai. Oke, di sini kita udah ada Dava, udah ada Mas Dana, udah ada Dani. Kita di sini sebagai tim media sosial pengen nanya-nanya sedikit nih sama kalian gimana menjadi mahasiswa tahun terakhir yang sebentar lagi udah pada mau lulus kan ya? Apa udah ada yang udah lulus nih? Ada yang lulus lah, Waduh, insya Allah. Mas Dana udah lulus ternyata. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum kenal, bisa diperkenalkan dulu satu-satu dari Dava dulu deh, dari sebelah kiri. Halo semua, kenalkan nama aku Dava. Aku mahasiswa Tomsat University tahun terakhir dan alhamdulillah kemarin udah selesai sidang. Aku study di jurusan Hubungan Internasional S1 dan gak sabar untuk pulang ke Indonesia. Oke, kalau selanjutnya gimana nih? Kalau Mas Dana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dana Riksa Buana, bisa dipanggil Dana. Sekarang selesai ya, udah selesai doktor S3 di National Research Tomsat University, jurusan psikologi. Halo semuanya, nama gue Dani. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Tomsat University jurusan manajemen. Sebenarnya sidangnya 3 hari lagi. Tapi mungkin kalau videonya udah dirilis, udah sidang kali ya. Amin. Amin. Thank you. Amin. Oke, berarti sebentar lagi kalian udah pada mau lulus nih. Bahkan ada Mas Dana yang udah lulus. Boleh dong diceritain gimana sih persiapan defense-nya? Kira-kira apa sih yang susahnya? Terus dosen-dosennya pada kayak gimana pas terakhir-terakhir kuliah ini? Gitu. Mulai dari Mas Dana dulu kali ya yang udah lulus nih. Oke, makasih. Jadi saya kan S3 di sini ya. Jadi ya agak namanya S3 ya berat banget ya. Namanya S3 itu bikin suatu hal yang baru, teori baru seperti itu. Nah, itu butuhkan effort ya. Apalagi di sini kan mesti publikasi ya. Publikasinya itu agak-agak berat juga di sini gitu. Tapi alhamdulillahnya profesor dan para pembimbing di sini juga sangat baik. Jadi sangat mempermudah ya. Dan kendala bahasa juga sangat-sangat membuat saya juga agak berat banget sih untuk menjalani S3 di sini. Ya, untuk persiapannya ya paling ya belajar-belajar dengan baik aja sih, baca-baca lagi disertasinya, paling gitu aja. Oke deh, makasih banyak loh Kak atas informasinya. Mungkin sekarang siapa nih? Mau Jadi Dava dulu mungkin ya, yang udah Sulit apa gimana nih? yang baru habis sidang. Yang baru sidang. Oke, siap yang baru sidang ya. Oke, Pertama-tama boleh. mungkin karena baru sidang kemarin, jujur ruginya itu waktu udah Hamin 5 itu masih kerasa banget, apalagi pas sudah Hamin 1 tuh masih deg-degan, padahal ngerasa kayak udah matang semua, persiapan udah oke, cuman nggak tahu namanya juga pertama kali tesis defense selama perjalanan hidup, jadinya apalagi di Rusia dan pakai bahasa Rusia juga, deg-degan juga tentunya, apalagi dengar desas-desus teman-teman yang Rusia sendiri juga bilang katanya ada yang sampai nangis atau sampai gimana, ada yang sampai ke bawah tidur karena nggak siap gitu loh. Cuman alhamdulillah udah kelar, siapannya mungkin banyak-banyak baca, terus konsultasi terus sama dosen pembimbing, minta arahan, minta masukannya, itu aja sih. Widih, berarti bentar lagi tinggal graduation ya? Tinggal graduation, Mantap. alhamdulillah, sama kayak Mas Dana nih. Nyusul berarti ya? Nyusul. Berarti tinggal satu lagi nih. Dan nih, gimana nih Dan? Bentar lagi Dan. Persiapannya apa aja terakhir-terakhir? Persiapannya yang penting sama sih kurang lebih kayak sebelum-sebelumnya. Yang penting kayak siapin diri pertama, terus siapin materi-materi apa yang bakal dipresentasiin. Banyak konsultasi sih. Karena buat Rasanya sendiri gimana, sekarang Dan? juga pasti belum sidang juga, jadi kayak pasti belum tahu juga nanti bakal kayak gimana. Berarti deg-degan sekarang Kak apa gimana? Deg-degan ya, deg-degan sih, Nervous. tapi ya itu ya. Dijalanin, bisa lah, gini bisa. aja. Dimatengin lagi. Mantap. Berarti kan tadi ada yang bilang kalau misalnya ada yang kendala bahasa nih, pastikan sebagai kita anak-anak international students gitu. Emangnya kalian di Rusia ini udah berapa lama sih kalau boleh tahu? Dari Dani dulu deh, berapa lama Dan kalau misalnya Kalau di boleh sini tahu? ya baru sama Dava sih. Oh iya. Agak sama. Kurang lebih udah 5 tahun sih. Oh, udah 5 Kita tahun. berangkat 2017. Aku sama Dani berangkat di akhir tahun 2017, mulai potfak tahun pertama tahun 2017. Habis itu tahun pertama kita lewatin persiapan kelas bahasa setahun. Habis itu baru mulai perkuliahannya itu di tahun 2018. Kalau Mas Dana sendiri kira-kira udah berapa lama? Saya total di Rusia udah 7 tahun. Total ya, 7 tapi ada tahun. skipnya. Jadi 2013 itu saya S2 ya, 3 tahun, 2013-2016. Habis itu saya skip 2 tahun karena saya jadi dosen ya di Mercu Buana. Itu dari tahun 2016 sampai 2018, 18-nya kesini lagi. Selesai 2022 S3 gitu. Jadi total 7 tahun, tapi masih bahasa Rusianya. Karena nggak gaul. Karena susah juga mungkin. Iya, karena susah, ya. Kira-kira bahasa Rusia tuh emang seperti apa sih? Susah apa sih? Apa menurut kalian sebenarnya gampang kalau misalnya dipelajarin bla 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 bla? Mungkin dari Dava dulu deh. Bahasa Rusia itu jujur baru mulai memahami cara bahasa Rusia itu secara keseluruhan, atau mungkin bukan keseluruhan ya. Cara mendasarnya itu waktu udah tahun ketiga, itu setelah belajar lagi sendiri, ngulang-ngulang lagi sendiri, mulai belajar lagi dari konsep dasar
bahasa Rusia itu apa, materi-materi dasarnya itu apa. Habis itu makin udah tahun keempat udah mulai standar aja, udah mulai memahami secara keseluruhan sih, mungkin secara sehari-hari lah bahasanya udah mulai terbiasa. Cuma sebelum itu sulit bahasa Rusia karena cara kalau kita komparasi dengan bahasa kayak bahasa Inggris atau bahasa kita sendiri punya skema yang berbeda tentunya, jadinya itu waktu sih untuk belajar bahasa Rusia itu. Kalau dari Dani gimana Dan? Oh, Bahasa Rusia jadi itu gimana? sebenarnya awal-awal belajar bahasa Rusia susah pasti ya, saya kan bahasa baru. Sebelumnya belum pernah belajar juga, baru belajar juga pertama kali kesini dan langsung belajar di sini dan baru bisa benar-benar bisa memahami bahasa Rusia dan lancar tuh mungkin tahun kedua kali ya pas masuk perkuliahan tahun pertama, karena pas masuk kuliah itu benar-benar baru banget sama teman Rusia dan gue doang itu orang asingnya, jadi benar-benar kayak di posisi kita dituntut harus bisa bahasa Rusia kan. Saya bergaul sama mereka tiap hari, ketemu dosen juga dan di lecture pun juga bahasa Rusia semua, jadi udah makanan sehari-hari aja, jadi udah terbiasa. Dan dari situ ya udah mulai terbiasa bahasa Rusia ngomong. Yang penting intinya jangan takut ngomong, jangan takut bergaul lah. Mereka juga tahu kita orang asing kok. Itu mantap, ada kata-kata mutiaranya. Yang penting harus pede, gaul. boleh. Sekarang dari Suhu deh, yang udah paling lama nih belajar bahasa Rusia. Gimana menurut kakak? Enggak, misalnya menurut saya sendiri kayak mungkin agak sulit banget ya bagi saya, walaupun saya 7 tahun juga saya akuin saya masih sangat lemah sih misalnya dibandingin mungkin yang lainnya gitu, karena mungkin saya ada skip juga 2 tahun kan, jadi mungkin dari awal lagi gitu, karena saya waktu di Indonesia tidak menggunakan bahasa Rusia kayak gitu. Dan yang paling sulit tuh bahasa Rusia itu grammarnya ancur-ancuran gitu Bu. Maksudnya ancur-ancuran maksudnya susah banget gitu ya, karena kan ada ganti kata gitu, pajesnya banyak gitu. Habis itu juga suku katanya banyak. Misalnya Indonesia kan misalkan pergi PERGI itu misalnya di Rusia tuh banyak agak suku kata panjang ya. Jadi misalnya kita gini ya, misalnya kita dan misalnya kita tuh misalkan maksudnya sama nih, cerita hal yang sama, misalnya cerita Cinderella. Bisa bahasa Inggris mungkin 2 halaman, tapi bahasa Rusia mungkin bisa sampai 3 halaman, panjang gitunya karena satu katanya gitu sih. Terus jadi agak sulit. Apalagi banyak kata-katanya tuh yang bisa Inggris sama Indonesia mungkin kan banyak masih mirip ya. Rusia kan beda banget kata-katanya, jadi ya itu sulit sih. Berarti pastinya kalian aktivitas selama di universitas nggak mungkin belajar mulu kan? Pastinya ada. Iya. Pasti ada bergaul dan segala macam. Kira-kira aktivitas selain belajar ngapain aja sih kalian? Ikut organisasi kah? Atau ikut volunteer kah? Atau misalnya pernah kerja part time di mana kah? Sebagai apa gitu? Apalagi Mas Dana kan udah kerja juga kan? Mungkin dari Dani dulu deh. Sebenarnya lumayan sih. Awal kalau buat olahraga, tim renang di sini udah sekitar 1,5 tahun. Juga sering ikut summer camp atau volunteering gitu. Saya kan di sini juga tiap summer kan banyak acara. Kayak summer camp atau even juga kerja juga banyak, kayak kerja part time kalau summer kayak kebun lah, dan juga kayak diajak teman udah kerja aja ya udah isi waktu luang. Dan kalau kerja normal juga kemarin tahun lalu juga sempat kerja juga di perusahaan di sini, perusahaan IT di sini sekitar 6-8 bulanan ya, lumayan sih. Udah cari pengalaman aja. Kalau Dava sendiri gimana Dava? Tahun lalu tuh sempat ikut juga beberapa event di tahun dari kampus juga, alhamdulillah ikut kayak summer school. Terus harusnya tuh kemarin berangkat juga winter school ke kota Tula di dekat Moskow, cuma karena konflik ya, jadi acaranya ditunda sampai yang waktu belum bisa ditentukan. Akhirnya karena udah diundur-undur, akhirnya aku nggak ikut gitu loh. Kesibukan lainnya di luar dari kampus, aku juga ikut sebagai organisasi di Pemira sendiri. Alhamdulillah pada periode ini dikasih kesempatan buat jadi ketua di akhir tahun kuliah aku di TOMS ini. Isi waktu juga dan juga nyari pengalaman juga tentunya. Menarik sih buat ngisi aktivitas menjadi ketua Pemira. Thank you loh. Nah sekarang nih Mas Dana, kira-kira apa aja nih Kak? Misalnya saya kayaknya beda ya, kayak fokus kuliah aja, belajar kayaknya, ada yang lain ya. Karena saya juga kan udah jadi dosen di Indonesia kan kayak gitu. Balik juga Mas Dana kemarin kan, baru tahun ini kan? Baru tahun ini juga. Jadi kayaknya saya emang karena S3 fokus banget untuk apalagi masalah publikasi, kayak itu berat banget sama tesis, disertasi S3 itu berat banget. Jadi kayaknya nggak ada kesempatan waktu lain buat aktivitas. Paling saya nongkrong sendiri kan, kadang jalan sendiri aja gitu. Habis itu betul, habis itu kayak makan sendiri aja ke restoran mana, ke KFC atau nggak ngopi sendiri, paling gitu sih. Aktivitas saya sih itu aja sih. Keren deh, berarti kita bisa ngelihat ada beberapa perbedaan kegiatan dari betul. 3 orang ini ya. Oke. Mungkin dari kita semua itu aja kali ya. Dari aku dan teman-teman media sosial dan juga Pemira TOMS mau ngucapin selamat
Yang Terima pastinya kasih. kayaknya setelah video ini muncul, kalian sepertinya sudah akan lulus pastinya. Amin, pasti insya Allah. Jadi selamat ya. Kita Amin. tutup. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ya, pendengar Toms.